Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 11 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi kebakaran yang melanda Plaza Mandiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari tadi. Kebakaran terjadi di lantai 1 gedung Plaza Mandiri pada pukul 2:48 Kamis dini hari tadi. Terlihat kepulan asap serta titik api ditemukan berada di lantai 1. Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan pun mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Belum diketahui apa penyebab pasti terjadinya dari kebakaran ini. Korporat Sekretari Bank Mandiri Rudi Aturida menyebutkan insiden kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik. Kebakaran pun bisa dikendalikan dengan cepat berkat sistem hidran gedung, serta dibantu oleh pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Jakarta Selatan. Insiden ini tidak mengganggu operasional bank sehingga transaksi keuangan hingga operasional perkantoran masih bisa berjalan dengan baik. Berikut kita simak pernyataan dari Perwira Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat Jakarta Selatan, Usman. Lantai 1 itu di ruang pantry sumber apinya ya. Yang terbakar ini apa Pak? Di ruang ruang pantry ya. Selain pantry apa lagi Pak yang terbakar Pak? Ya cuma situ aja, cuma lantai situ paling luasnya kira-kira paling 100 meter ya. Lebih 100 meter kira-kira. Penyebabnya apa sih Pak? Apanya? Penyebabnya apa? Penyebabnya untuk sementara ini ya, kita masih belum diketahui. Ya. Dugaan sementara Pak? Sementara setting listrik ya. Pendek. Ada Ini berapa? gedung apa sih Pak? Gedung Plaza Mandiri di lingkungan SCBD. Ada karyawannya Pak? Untuk Ada pekerjanya? Karyawan? karyawan ya. Di dalam gedung? Pokoknya untuk korban nihil gitu aja. Korban. Ada berapa mobil? Ada berapa unit? Untuk dan unit yang kita luncurkan semua 11 unit ya. Pak ada kendala nggak Pak dalam memadamkan kebaran api ini? Ya kendalanya kita tadi awal kita sampai memang asap sudah tebal ya. Jadi itu aja hambatan kecil saja itu. Berarti sempat menimbulkan kebaran api atau hanya kepulan asap aja? Nah, penasap ya. Penasap aja. Berapa jam Pak berhasil dipadamkan Pak? Untuk kira-kira 2 jam, enggak tidak sampai 2 jam. Saya tadi cuma berita jam 02.48 dan sekarang berapa jam ya? Sementara itu, BHP Migas menyebutkan kuota BBM bersubsidi baik Pertalite hingga solar bersubsidi berpotensi habis pada Oktober 2022. Hal ini bisa terjadi jika konsumsinya tidak bisa dikendalikan dengan baik. Penyaluran BBM bersubsidi hingga akhir Juli 2022 untuk Pertalite sudah kelebihan atau over di atas 23%, sedangkan solar bersubsidi over sekitar 14%. Sebelumnya, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting menyebutkan berdasarkan prognosa realisasi konsumsi Pertalite pada tahun ini bisa mencapai 28 juta kiloliter dan tahun ini kuota yang diberikan adalah 23 juta kiloliter. Begitu juga dengan solar bersubsidi, bila tidak dilakukan pengaturan maka ada potensi akan melebihi kuota yang diberikan, yaitu pada tahun ini mencapai 17,2 juta kiloliter, sedangkan yang diberikan sebesar 14,91 juta kiloliter. Diketahui kalangan menengah ke atas paling banyak mengonsumsi Pertalite maupun kedua bahan bakar ini, yaitu 60% orang kaya mengonsumsi 80% dari total konsumsi BBM subsidi, sedangkan untuk kalangan menengah ke bawah, yaitu sekitar 40% masyarakat hanya menikmati 20% BBM bersubsidi. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi rencananya akan dimulai pada September 2022. Pemberlakuan kebijakan tersebut masih menunggu revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Informasi selanjutnya, kembali Presiden Jokowi mengingatkan dunia saat ini sedang dilanda krisis pangan. Setidaknya 300 juta orang berada pada situasi kekurangan pangan akut dan kelaparan yang sudah mulai terjadi di beberapa negara. Jika tidak ada solusi, bukan tidak mungkin jumlah orang yang terdampak bisa bertambah hingga mencapai 800 juta orang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong pemanfaatan lahan di Desa Girioto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, untuk ditanami komoditas pangan di pekarangan rumah.
Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo usai bercocok tanam kelapa genjah bersama petani di Desa Girioto pada siang tadi. Ini kita tahu kan, dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang sekarang ini berada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai. Dan diperkirakan kalau ini tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang akan kekurangan pangan dan lapar. Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu. Di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Dan lahan-lahan yang tidak produktif ditanami seperti sekarang kita lakukan, kelapa genjah. Yang nanti hasilnya 2 tahun, 2,5 tahun, setahun bisa produksi satu pohon bisa 180 buah. Yang itu bisa dibuat gula semut, bisa dibuat minyak kelapa, yang juga bisa dijual buahnya untuk minuman segar. Saya kira ini yang akan terus kita lakukan, dan di Solo Raya, di Boyolali kita bagi 46.000, di Karanganyar kita bagi 44.000, dan di Sukoharjo 110.000 kelapa genjah. Ini baru dimulai di sini. Nanti di provinsi-provinsi yang memang kelapa itu bisa hidup baik akan kita tanami. Targetnya kurang lebih 1 juta kelapa genjah. Tapi tidak kelapa saja. Tadi ada jagung, juga dibagi juga bibit-bibit untuk cabai. Ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Kita beralih ke informasi terbaru dari kasus pembunuhan Brigadir J. Pada hari ini mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Makobrimob Kelapa II, Jawa Barat. Memang diketahui saat ini Verdi Sambo tengah ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kondisi di depan Makobrimob pada siang tadi pun dijaga ketat oleh aparat. Sejumlah motor dinas polisi juga berjajar 2 baris di depan Makobrimob. Selain itu ada 2 kendaraan taktis yang ditempatkan di depan Makobrimob. Sementara itu Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo sudah memastikan Sambo batal diperiksa oleh Komnas HAM yang juga menjadwalkan pemeriksaan pada waktu yang sama. Tim Sus Polri diketahui akan melakukan pemeriksaan perdana terhadap Verdi Sambo sebagai tersangka. Selain itu tim Sus juga akan melakukan pemeriksaan tersangka di gedung Bareskrim Polri. Begitu juga dengan Inspektorat Khusus Polri yang menjadwalkan pemeriksaan 1 orang penyidik yang bertugas di Polda Metro Jaya terkait kasus di Mabes Polri. Selanjutnya, Baradae ditetapkan sebagai tersangka oleh Kabareskrim Polri. Richard diketahui diinstruksikan Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Setelah dilakukan penahanan, Baradae menulis surat bela sungkawa kepada keluarga Brigadir J. 4 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, yakni Barada RE, Bribka RR, tersangka KM, serta Irjen Pol FS. Kini keempatnya telah dilakukan penahanan. Kuasa hukum Richard Eliezer, Deli Payumara menyampaikan kliennya tersebut sempat menuliskan surat yang berisi ucapan bela sungkawa bagi keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dari dalam balik sel Bareskrim. Surat yang ditulis sendiri oleh Baradae pada Sabtu lalu itu disertai detail waktu pada pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dan diakhiri dengan tanda tangan olehnya. Baradae sendiri sudah mengakui tidak ada baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi berusia 24 tahun itu mengaku diinstruksikan oleh Sambo agar menembak Brigadir J.
Bahkan ia sempat diancam bila menolak menembak Brigadir J, maka justru Richard lah yang akan ditembak. Alhasil, Baradae menembak dalam keadaan mata tertutup. Hal ini pun disampaikan kepada kuasa hukumnya. Kini, Baradae mengajukan permohonan perlindungan melalui kuasa hukumnya kepada LPSK serta bersedia menjadi justice collaborator. Deolipa juga menegaskan kliennya siap dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk membongkar semua kejahatan yang terjadi di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Kedepannya bila status justice kolaborator dikabulkan, maka Baradae dapat terhindar dari ancaman buwi selama 15 tahun. Usai ditetapkan tersangka atas kematian Brigadir J, kini masyarakat menanti motif apa yang mendasari pembunuhan berencana tersebut. Namun Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto memastikan saat ini pihaknya tidak akan membuka motif pembunuhan berencana tersebut. Komjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa informasi terkait tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Pol Irjen Verdi Sambo hanya untuk kalangan penyidik. Hal ini pun ia sampaikan guna menjaga perasaan semua pihak dan berharap akan terbuka sendiri saat di persidangan. Tidak hanya itu, Komjen Agus juga menyinggung terkait perkataan Menko Polhukam Mahfud MD jika kasus pembunuhan Brigadir terlalu sensitif sehingga hanya bisa dikonsumsi orang dewasa. Menurutnya, apa yang disampaikan Mahfud MD dapat digunakan sebagai narasi tentang motif kasus pembunuhan tersebut. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil penyelidikan Inspektorat Khusus guna mendalami dugaan pelanggaran etik yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengungkap kasus ini secara transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak menurun. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi hasil uji balistik yang sudah dipegang oleh Komnas HAM. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Mahfud MD memberikan sinyal terkait motif pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo 8 Juli lalu. Menurut Mahfud, motif pembunuhan Brigadir J cukup sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Saat konferensi pers hari Selasa malam di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menjelaskan motif penembakan Brigadir J yang diduga dilakukan tersangka Baradae atas perintah Irjen Verdi Sambo. Menurut Kapolri, tim penyidik masih mendalami dan memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap motif penembakan. Sementara itu, usai Irjen Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan apresiasi atas kinerja Polri. Karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat untuk mempercayai kerja Polri untuk mengungkap motif penembakan Brigadir J yang disebut Mahfud sensitif dan hanya untuk orang dewasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, jadi penetapan kasih ke Irsus dulu kasus pelanggaran etik. Nah, kalau ditemukan di situ pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana,
Misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi motifnya, ya kan sudah banyak. Pengacara Baradae, Muhammad Burhanuddin, kepada IDN Times menjelaskan, menurut kesaksian Baradae, kematian Brigadir J dipicu karena adanya kejadian di Magelang saat rombongan Irjen Verdi Sambo dan keluarga sedang mengantar anaknya. Meski begitu, Baradae mengaku tidak tahu kejadiannya. Soal adanya dugaan keterkaitan peristiwa di Magelang dengan kematian Brigadir J juga diungkapkan Komnas HAM usai meminta keterangan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo pada 1 Agustus lalu. Meski begitu, tidak dijelaskan peristiwa yang terjadi. Masih terkait kasus penembakan Brigadir J, Komnas HAM hingga hari ini terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang terkait. Namun rencana pemeriksaan Irjen Verdi Sambo hari ini harus ditunda karena mantan Kadif Propam Polri itu masih menjalani pemeriksaan oleh tim Irsus Polri. Sementara itu, kemarin saat memeriksa tim Puslap 4, Komnas HAM telah menerima bukti-bukti baru terkait uji balistik dan rekaman CCTV. Berikut kita simak penjelasan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan Hoirul Anam. Terima kasih teman-teman, selamat sore semua, salam sehat, jangan lupa pakai masker. Ya, hari ini Komnas HAM melanjutkan pemantauan dan penyelidikan meninggalnya Brigadir J. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, tim lapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan? Yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan. Infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan itu, terus juga data-data lain yaitu GSR atau gun residu. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan. Jadi itu lengkap. Kenapa kemudian prosesnya agak lama, setengah 10 dan baru setengah 10 pagi kita mulai dan baru jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya. Jadi agak lama karena kami juga agak detail begitu, tanya ke tim-tim lapor. Ya, kenapa kemudian agak detail? Karena kami ingin mengkonfirmasi banyak hal. Kira-kira itu dulu pembuka dari saya, mungkin diteruskan Pak Anak. Cukup ya? Saya udah detail lah. Saya buka ya, yang pertama yang soal DVR. Kami kan DVR ini sebelumnya pernah kami minta ketika digital forensik pertama kali datang ke Komnas HAM, terus memang minta waktu untuk melakukan
uji forensiknya. Nah, tadi kami diberikan hasilnya. Ya, kami diberikan hasilnya. Kalau ada pertanyaan, misalnya apakah itu rusak, tidak rusak, kenapa rusak, atau apapun kondisinya, kami tadi dikasih tahu. Jadi hasil dari lapor mereka, kita diberitahu metodenya apa, yang rusak apa, kalau ada yang rusak, gitu ya. Itu kami tadi dikasih cukup detail. Terus juga bagaimana mereka melakukan proses terhadap DVR. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait uji balistiknya, tadi kami dikasih tahu seperti yang diberitahu oleh Pak Dika. Salah satu yang paling penting adalah peluru yang ada, atau anak peluru yang ada, selongsong peluru yang ada, termasuk juga serpihan peluru yang ada, itu dicek teknologinya. Yang paling penting di sini satu, apakah peluru itu identik dengan senjata yang juga diberikan kepada lapor oleh penyidik. Yang berikutnya, apakah senjata itu memiliki identitas apa? Itu juga diberikan oleh penyidik. Jumlah senjata yang tadi diberitakan kepada kami jumlahnya 2. Ya, jumlahnya 2, terus sekian selongsong, sekian anak peluru, sekian peluru yang masih utuh juga diberitakan kepada kami. GSR juga begitu, di titik-titik di TKP juga ditunjukin ini ngecek GSR-nya di mana dan sebagainya. GSR itu bahasa gampangnya residunya senjata begitu ya. Plus juga residu yang ada dalam tubuhnya almarhum Joshua maupun Brigadir E. Itu Baradae. Itu aja. Berarti di DVR itu 5 itu titiknya yang di mana saja? Seperti yang waktu itu kami sampaikan, ada DVR 5, ya kan? Sekarang sudah diproses, hasilnya sudah disampaikan kepada kami. Nanti kami akan umumkan di kesimpulan kami. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi band rock asal Amerika, Dream Theater, berhasil membuka penonton di Solo dengan membawakan 10 lagu selama 2 jam non-stop. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID,
Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama, dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Time, khususnya community writer. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create What matters. Kita beralih ke informasi olahraga Sobat Milenial, di mana Timnas U16 berhasil melaju ke final U16 2022 usai menaklukkan Myanmar pada Rabu malam tadi. Kemenangan tersebut diraih usai memenangkan adu penalti dengan skor 5-4. Bersua di Stadion Maguwoharjo pada Rabu malam, skuad asuhan Bima Sakti menang dengan adu penalti 5-4 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Laga yang bergulir selama 90 menit ini berhasil menciptakan gol pada menit 44 bagi Myanmar oleh Nay Min Hiat, sedangkan pada menit ke-70 Indonesia berhasil mengimbangi skor menjadi 1-1 oleh sepakat Rizky Afrizal. Pada awal babak pertama, timnas Indonesia tampil agresif. Mereka langsung menekan pertahanan Myanmar. Namun justru skuad Myanmar bermain dengan skema bertahan di wilayah sendiri. Hal ini mempersulit timnas yang menembus kotak penalti. Sayang, jelang babak pertama usai Nay Min Hiat sukses membobol gawang Indonesia pada menit 44, skor bertahan hingga turun minum. Tak ingin tertinggal, pada babak kedua Indonesia terus bermain dominan dengan menekan lini pertahanan Myanmar. Pada menit 70, Rizky Afrizal berhasil mengeksekusi tendangan bola mati ke gawang Myanmar. Skor pun berubah menjadi 1-1. Hingga babak kedua usai, skor tetap bertahan imbang. Hal ini pun membuat kedua tim beradu penalti. Timnas Indonesia berhasil mengeksekusi 5 gol, sedangkan Myanmar hanya mampu mencetak 4 gol. Hasil ini pun membawa Indonesia melaju ke final dan akan bersua dengan Vietnam. Siapa yang tak mengenal band rock asal Amerika yakni Dream Theater yang baru saja tadi malam menggelar konser Top of the World di Stadion Manahan, Solo. Konser yang berlangsung selama 2 jam ini terbilang sukses. Ribuan pecinta musik cadas datang dari berbagai kota larut memeriahkan alunan musik progresif rock yang dibawakan oleh Dream Theater. Dalam konser tersebut, Dream Theater membawakan 10 lagu selama 2 jam non-stop. Dibuka dengan alunan gitar grup band Gigi, Dewa Bujana, yang mengalunkan lagu Indonesia Raya, dan tepat di pukul 8 dilanjutkan dengan penampilan personel Dream Theater yang disambut riuh puluhan ribu penonton. Dari pantauan di lokasi, para penonton yang hadir berasal dari kalangan usia yang beragam, mulai dari anak muda hingga orang tua penggemar rock turut berbaur menjadi satu. Bahkan terlihat juga beberapa tokoh politik dalam konser tersebut. Salah satunya yakni Ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, yang datang dengan mengenakan kaos bergambar logo Dream Theater. Tak hanya Cak Imin, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, turut menyaksikan konser musik rock terbesar di kota Solo tersebut. Selain itu, ia juga bersyukur dengan terselenggaranya konser Dream Theater membuat sektor ekonomi mengalami peningkatan, terutama UMKM kuliner yang berada di area stadion. Konser yang berakhir pada pukul 10 malam tersebut ditutup dengan lagu The Count of Tuscany. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.